Halo guys, balik lagi dong sama channel Cerita Singkat yang bakal nemenin waktu santai kalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Di video kali ini, kita bakal bahas alur cerita film baru yang masih anget banget, rilis tahun 2025. Film ini nyeritain tentang para mafia kejam yang saling sikut buat rebutan harta karun legendaris milik Pablo Escobar, si bos kartel terbesar sepanjang sejarah. Wah, bakal sepecah apa nih rebutannya? Sebelum kita masuk ceritanya, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan update film-film seru lainnya dari channel ini. Oke, langsung aja kita gaskan ke alur ceritanya. Film dibuka dengan flashback ke tahun 1992, tepatnya di tengah hutan belantara Kolombia. Di sana kita dikasih lihat kelompok kartel pimpinan Pablo Escobar yang lagi sibuk ngubur beberapa tong gede. Isinya apa? Duit, bos. Totalnya $200 juta. Pablo sengaja ngubur duit ini karena dia lagi jadi buronan polisi. Nah, abis selesai ngubur harta karun itu, tanpa ampun Pablo langsung ngabisin anggota-anggotanya sendiri yang dia anggap pengkhianat, biar lokasi harta itu tetap rahasia. Drug trade. He reportedly hired former Israeli special forces so these villagers were often murdered, hands buried alongside the car's barrels of hidden money. Each discovery reveals a piece of... Lanjut ke masa depan, 35 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2025. Dunia gempar gara-gara berita kalau Pablo Escobar ninggalin harta karun yang dikubur itu, tapi masalahnya sampai sekarang gak ada satupun orang yang nemuin. Ternyata, satu-satunya orang yang megang peta lokasinya adalah mantan anak buah Pablo yang namanya Sandy. Si Sandy ini sekarang hidup tenang di daerah Israel. Pindah lokasi ke Miami, kita dikenalin sama bos mafia bernama Avi. Si Avi ini dapat info dari anak buahnya soal harta karun itu. Anak buahnya bilang kalau Sandy adalah kunci buat nemuin duitnya. Tanpa pakai mikir lama, Avi langsung nyuruh anak buahnya buat nyari dan nyeret Sandy ke hadapannya dengan cara apapun. Singkat cerita, anak buah Avi berhasil nyulik Sandy dan ngebawa dia ke markas. Di sana, si mantan anak buah Pablo ini disiksa abis-abisan sampai babak belur. Awalnya Sandy bungkam, setia banget dia. Tapi pas anak buah Avi ngancem bakal nyelakain anak perempuannya, Sandy akhirnya nyerah. Dia ngaku kalau peta harta karun itu disembunyiin di balik sebuah lukisan yang ada di rumah anaknya. Dapat info mahal gitu, bukannya dilepasin, Sandy malah langsung dihabisin sama anak buahnya Avi. Sadis benar. Besoknya, Avi dapat laporan lagi. Mereka udah tahu lokasi petanya, yaitu di rumah anak perempuan Sandy yang namanya Rose. Masalahnya, Rose ini pengacara handal, dan rumahnya dijaga ketat sama banyak pengawal. Jadi nggak bisa tuh main seruduk masuk pakai kekerasan. Akhirnya, Avi punya rencana licik. Dia bakal modusin si Rose buat nyuri peta itu. Si Avi mulai ngejalanin aksinya. Dia nyamperin Rose yang baru keluar dari sidang pengadilan. Avi ngajak kenalan dan pura-pura butuh jasa pengacara. Rose yang gak tahu apa-apa akhirnya kemakan omongan manis Avi. Mereka pun janjian ketemuan di kapal pesiar. The Russians would have put explosives. What's the matter with you, man? Di sana, mereka ngobrol santai sambil minum-minum. Avi terus ngegombalin Rose, sampai hati si cewek ini mulai luluh. Pas udah malam, Rose kelihatan mabuk berat. Dia minta Avi nganterin dia pulang. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Ini emang yang dipengen sama Avi. Sampai di rumah, Avi masih terus ngegoda Rose. Dan Rose pun kayaknya udah kepancing buat aham-aham. Tapi sayangnya, Rose bilang dia lagi dapat, alias menstruasi. Jadi mereka gak bisa lanjutin aksinya. Rose akhirnya pamit ke kamar mandi buat bersih-bersih, sementara Avi nunggu di sofa. Nah, pas Rose lagi di kamar mandi, Avi langsung gercep. Dia nurunin lukisan di dinding dan bener aja, ada peta harta karun Pablo Escobar di situ.
Pas Afi mau balikin lukisannya, tiba-tiba salah satu anak buahnya sendiri masuk dan nodongin pistol sambil nyandera Rosin baru keluar. Ternyata anak buahnya ini pengkhianat yang mau nguasain harta itu sendirian. Tapi dengan santai, Afi berhasil ngalihin perhatian dan dia ngabisin pengkhianat itu. Pack your stuff, you're coming with me. My angel, my second mother. Abis kejadian itu, Afi minta maaf ke Ross dan jujur kalau dia deketin Ross cuma demi peta itu. Anehnya, Ross gak marah, gengs. Dia malah dukung Afi buat nyari harta karunnya, asalkan dia diajak. Afi setuju dan mereka pun berangkat. Besoknya, Afi dan Ross naik perahu kecil menuju pedalaman Kolombia. Di sana mereka disambut sama tangan kanan Afi yang namanya Isaac. My man, my brother. Avi had said to get you in quietly. You're a celebrity. Thing I asked for? It's all there, man. My lawyer, she's here to work. Yeah, sure. Jungle now, just cut it out, man. Sir? They caught me screwing my commander, so I was kicked out. You mean besides girls? Isaac is my brother. Isaac ngebawa mereka ke penginapan dan ngenalin 2 tentara bayaran kakak beradik yang bakal bantu misi mereka. Isaac juga bilang kalau dia udah nyewa 3 tentara bayaran lagi yang bakal nyusul malamnya. Some small time play. Mexico's like an abandoned retard. Cystic necrophile. Di tempat penginapan, terjadi obrolan politik yang agak sinis dari David dan Leon soal negara-negara Amerika Latin. Tapi intinya, mereka lagi nunggu kedatangan bosnya. Nggak lama kemudian, Avi, Sandy, dan Isaac nyampe di lokasi. Di sini, Isaac langsung ngasih peringatan keras ke Avi. Dia bilang, jangan sampai cewek itu bikin lo gak fokus. Isaac negasin kalau taruhannya gede banget, $200 juta uang tunai. By no later than Tuesday, someone waiting there. They think we're doing some security. Avi sempat nanya, cukup gak nih orangnya? Isaac bilang sebenarnya kurang, karena di hutan itu ada mafia lain yang juga lagi ngeburu harta yang sama. Some prayer might fix your head. Bless you, oh Lord. Rencananya, mereka bakal ketemu seorang rabi, pemuka agama, besok. Terus operasi dimulai Senin pagi. Kalau lancar, Selasa duitnya udah di tangan. Isaac juga ngejelasin kalau dia udah nyiapin truk dan markas kecil. Orang-orang di sana taunya ini cuma kerjaan keamanan biasa buat VIP, jadi mereka nggak tahu soal harta karunnya. Istilahnya, mereka beli tutup mulut pakai duit. Come on, man. Kita dikenalin sama kondisi salah satu anak buahnya Isaac, Leon. Ternyata dia punya penyakit langka, Addison's disease, yang bikin tubuhnya nggak bisa memproduksi adrenalin. Efeknya, dia nggak bisa ngerasa takut. Avi dengan somem bilang kok dia juga nggak punya rasa takut, yang bikin Isaac geleng-geleng kepala, karena bawa orang-orang sakit buat misi berbahaya ini. What's with the attitude? Walking Dead, Avi. Di kamar motel yang menurut Sandy sih shithole banget, alias jelek parah. Di sini terjadi keributan. Sandy ketakutan dan ngerasa gak aman dikelilingi preman-preman ini. Tapi Avi ngebela timnya, bilang kalau mereka itu mayat hidup yang gak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan, jadi cocok buat misi bunuh diri ini. Sandy malah ngebalikin omongan, bilang kalau Isaac itu cuma orang yang terjebak masa lalu dan sok main polisi-polisian. Sandy terus neken Avi soal satu hal penting. Dari mana Avi tahu peta lokasi harta karun itu di apartemennya? Avi tetap bungkam dan ngasih jawaban konyol kayak Escobar datang di mimpi gue. Akhirnya Avi bikin deal. Dia bakal ngasih tahu semuanya cuma setelah mereka benar-benar megang duitnya secara fisik. Malam itu, Avi pergi ke tempat ibadah sederhana.
ada seorang rabi lagi ceramah filosofis banget soal elemen api. Gimana api itu kayak hidup, kalau dipegang bakal ngebakar tangan. Pas rabi itu ngeliat Avi, dia kaget setengah mati. Ternyata rabi itu adalah Emil Azulay, teman lama Avi. Dulu mereka penjahat bareng, tapi sekarang Emil udah tobat dan jadi pemuka agama. Momen ini emosional banget. Avi nggak nyangka teman kriminalnya sekarang udah nemuin Tuhan. The guy who knows the terrain, the tracker. ¿Dónde está la plata? Plata, Israelitas todo lo quieren rápido, huevón, relájate. Cigareto a la matar. Fucking shit, man. Fucking shit, man. Same here. You have everywhere. Emil ngenalin Avi ke Santiago, seorang tracker, penunjuk jalan, yang bakal mandu mereka di hutan. Emil bilang dia udah ngatur semuanya biar Kolonel Calderon, penguasa militer korup di sana, nggak curiga. Emil curhat ke Avi. Dia ngerasa bersalah karena dulu dia kabur pas mereka kena masalah narkoba. Emil nganggap kedatangan Avi adalah tanda dari Tuhan. Akhirnya Emil mutusin buat ninggalin sinagoga sebentar dan ikut masuk ke hutan bareng Avi buat nyari harta itu. Avi janji, kalau berhasil, dia bakal bangunin tempat ibadah baru buat Emil. Isaac juga cerita kalau dulu dia sering mimpi buruk dan cuma Rabi Emil yang bisa bikin dia tidur nyenyak. Makanya Isaac setia banget sama si Rabi. Situasi makin kacau. Mereka sadar kalau posisi mereka udah ketahuan musuh. Isaac gagal mendapatkan mobil truk dari militer. Avi marah besar karena rencana jadi berantakan. Dia bilang, cewek gue bener, gue gak percaya sama lo dari awal. Avi ngancem Isaac, kalau ada yang salah gara-gara lo, gue bakal kubur lo hidup-hidup. Akhirnya mereka semua, Avi, Sandy, Isaac, Rabi Emil, dan para tentara bayaran bergerak masuk ke hutan di tengah ketegangan tinggi buat nyari lokasi Escobar itu sebelum musuh nyampe duluan. Rose jadi satu-satunya cewek di tim itu. Padahal background dia cuma pengacara. What's wrong with not a fucking field trip? Don't let the pretty plants... Everything's fine. Pas lagi istirahat sambil lihat peta, tiba-tiba ada ular di belakang Rose yang siap matok. Tapi, jelek, ada orang yang nangkap ular itu. Ternyata, dia adalah Santiago, tentara bayaran terakhir sewaan Isaac yang baru gabung. Sekarang, total tim Avi ada 8 orang. Wait for the Jaguars. Perjalanan dilanjutin, tapi tiba-tiba mereka dikepung sama sekelompok tentara Kolombia. Tentara ini ngaku sebagai penjaga hutan dan ngusir mereka. Santiago yang bisa bahasa lokal coba nego, tapi gagal. Malah salah satu tentara nyandera Rose dari belakang. Lihat itu, Avi langsung ngamuk dan ngebantai semua tentara itu sendirian. Gokil. Put your guns down. Put your guns down now. Look, here. Tranquilo, habibi. Hey, down, down. Podemos pagar plata. Cuidado, hijo de puta, no hagan nada. Shut up. Still alive? Come here. Oh, motherfucker! Where is he, asshole? Tell me where he is. See? Avi curiga kalau mereka bukan tentara beneran, tapi suruhan mafia saingan. Akhirnya Avi nyuruh 3 anggotanya buat ngelacak markas musuh. Hay un restaurante. Es como su oficina, pues. So what's the deal with Escobar and those... He was more afraid to face his mother than... Nobody knew where he was. Young. Every time he needed to hide, he came to the of made children. They are waiting for the right leader to come and dig out the money. This guy's trying to scare us. I'm gonna get us some water. Ternyata bener, gengs. Markas itu dipimpin sama bos kartel Timur Tengah namanya Jabal. Udah setahun Jabal nyari harta itu, tapi zong. Si kakak beradik tentara bayaran Avi ngintip markas Jabal dan lihat Jabal bawa anaknya yang masih bocil. Mereka punya ide buat nyulik anaknya, biar Jabal nyerah.
Sementara itu, satu rekan mereka yang namanya Nasir nyusup jadi pelayan. Singkat cerita, si kakak beradik berhasil nyulik anaknya Jabal dan ngirim fotonya ke Nasir. I brought a special box to you. Nasir langsung tunjukin foto itu ke Jabal dan maksa dia ikut keluar. Deslucerar. Jabal dibawa kabur pakai truk buat diinterogasi. Quiet. Di jalan, Nasir ngaku kalau sebenarnya anak Jabal nggak diculik beneran, cuma difoto doang buat gertakan. Jabal malah ketawa dan bilang kalau mereka nggak bakal nemuin harta itu. Want to see your son. You're a very good father. Been once. Diam-diam, Jabal berhasil lepasin ikatan tangannya pakai pisau, terus nyerang Nasir dan loncat dari mobil buat kabur ke hutan. Stop the car. No, I'm not stopping here. Who set us He up? set us up. Tell him. Terjadilah kejar-kejaran seru sampai pagi. Nasir misah sama si kakak beradik. They're coming. The air will take. Fucking hot. وينك يا حبيبي؟ Pas Nasir nemu jejak kaki yang ditutupin daun, dia pikir itu Jabal. Pas dideketin, jelep, Nasir malah tewas dibunuh Jabal. Jabal langsung kontak pasukannya lewat radio buat buru sisa tim Avi. You have to see, man. Gonna leave you like this. Balik ke rombongan Avi, Ross tiba-tiba muntah-muntah dan sakit parah, kayaknya keracunan makanan. Avi mutusin buat lanjut jalan cuma sama satu rekannya, sementara Izik dan Santiago disuruh nungguin Ross. Pas Avi udah pergi jauh, Izik nyuruh Ross tidur. Tapi tiba-tiba, Santiago nyekek Izik dari belakang sampai mati. Terus mayatnya dibuang ke jurang. Ross yang lihat kejadian itu cuma diam aja. Wah, plot twist nih. Di tempat lain, si kakak beradik tentara bayaran bentrok sama pasukannya Jabal. Mereka kalah jumlah, gengs. Si kakak nekat nyerang jarak dekat, tapi akhirnya ketembak berkali-kali. Lihat kakaknya sekarat, si adik ngamuk dan ngebantai sisa pasukan Jabal. Pas si adik mau ngambil obat buat kakaknya yang lagi sakaratul maut, tiba-tiba dia ditembak sama sisa musuh yang masih hidup. Akhirnya dua bersaudara itu gugur.
Sedih banget, bro. Sekarang, sisa Avi dan satu rekannya yang udah sampai di titik lokasi harta karun. Mereka dibantu 2 warga lokal buat ngegali. Pas tongnya kebuka, zong. Isinya bukan duit, tapi tengkorak manusia. Tiba-tiba, blar, 2 warga lokal itu kena ledakan. Avi selamat, tapi sialnya kakinya nginjek ranjau darat. Kalau diangkat, meledak tuh. Di momen kritis ini, Avi baru sadar kalau dia dijebak. Peta dari Ross itu palsu. Dia nyuruh satu rekannya yang tersisa buat pergi ninggalin dia. Awalnya rekannya nolak, tapi karena diancam ditembak Avi, akhirnya dia kabur. Dari kejauhan, Ross dan Santiago ngeliat ledakan itu sambil senyum puas. Yo no soy esa niña. Esa niña. Ternyata, Ross dan Santiago itu sebenarnya sepasang kekasih yang udah lama ngerencanain ini. Kita flashback dikit ya. Pas Sandy, ayahnya Ross, dikejar anak buah Avi di awal film, dia sempat nelpon Ross. Sandy nyuruh Ross nyuker peta asli sama peta palsu yang isinya jebakan, karena dia tahu bakal ada mafia yang ngincer. Jadi, Ross sengaja manfaatin Avi buat balas dendam atas kematian ayahnya. Ross dan Santiago kemudian dibantu warga lokal buat gali lokasi harta karun yang asli. Dan bener aja, duitnya ada di sana. Karena mereka berdua sebenarnya udah kaya raya, mereka bagiin semua harta itu ke warga lokal yang hidup susah. Mulia banget ya. Endingnya, kita lihat Avi yang masih berdiri nginjak ranjau, didatengin sama Jabal dan sisa pasukannya. Avi diam aja, gak bilang kalau dia lagi nginjak bom. Pas Jabal deketin dia buat nyerang, Avi langsung meluk Jabal erat-erat. Dan, boom, mereka meledak bareng. Film pun berakhir di sini, guys. Gila, plot twistnya mantep banget kan? Siapa sangka si Ross yang kelihatan polos, ternyata otak dari semuanya. Pelajaran yang bisa diambil, jangan macem-macem sama cewek yang lagi mau balas dendam. Kelar hidup lo. Oke guys, segitu dulu cerita film kita kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat biar gak ketinggalan film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.